Sebuah kota kecil bernama Amityville, yang tenang dan jauh dari kota besar, berdiri sebuah rumah besar bergaya kolonial. Rumah itu berada di Ocean Avenue 112, dikelilingi pepohonan tua yang menjulang seperti penjaga. Dari luar, rumah ini terlihat indah dan megah. Tapi, sejarah gelap yang tersembunyi di balik tembok kayunya telah mengguncang dunia selama puluhan tahun. Kisah ini tidak dimulai dengan hantu, tidak dimulai dengan bisikan gaib, atau pintu yang terbuka sendiri. Kisah ini bisa dikatakan tragedi berdarah, sehingga menjadi rumah berhantu yang terkenal di New York City, Amerika Serikat. Dan inilah kisah nyata, The Amityville Horror. Semuanya bermula pada 13 November 1974, sekitar pukul 6 sore, seorang pemuda bernama Ronald DeFeo Jr. atau yang sering dipanggil Butch, berlari ke dalam sebuah bar tidak jauh dari rumahnya. Ia berteriak, "Ayah dan ibu ditembak, mereka semua mati." Orang-orang yang sedang minum langsung bangkit panik. Beberapa ikut kembali bersama Butch menuju rumah di Ocean Avenue itu. Namun tidak ada yang siap dengan pemandangan yang mereka temukan. Ketika pintu rumah dibuka, aroma dingin dan sunyi menyergap. Rumah itu terasa tidak berpenghuni, namun juga tidak kosong. Para saksi naik ke lantai 2, dan di sana mereka menemukan 6 anggota keluarga DeFeo terbujur tak bernyawa. Seorang bapak, ibu, dan 4 anak, semuanya mati ditembak saat mereka tidur. Tidak ada tanda perkelahian, tidak ada yang berusaha lari, dan tidak ada suara tembakan yang didengar tetangga malam itu. Pertanyaan pun muncul. Bagaimana mungkin satu orang menembak 6 orang dalam jarak dekat tanpa satu pun terbangun? Butch mengaku sebagai pelaku, namun alasannya membuat polisi semakin bingung. Ia mengatakan bahwa selama berbulan-bulan, suara-suara di dalam rumah terus berbicara kepadanya. Suara itu memerintahkannya melakukan pembunuhan. Apakah itu alasan palsu? Atau ada sesuatu yang lebih gelap bersembunyi di rumah tersebut? Hingga kini, tak ada jawaban pasti. Setelah tragedi itu, rumah besar di Amityville menjadi sepi selama hampir setahun. Banyak orang enggan mendekat, seakan ada sesuatu yang berdiam di dalam rumah itu, menunggu. Pada tahun berikutnya, rumah tersebut akhirnya dijual. Harganya sangat murah, jauh lebih murah dibanding rumah-rumah lain di daerah tersebut. Dan disinilah kita bertemu dengan tokoh baru, keluarga Lutz. George dan Kathy Lutz adalah pasangan muda dengan 3 anak. Mereka bukan tipe orang yang percaya pada hal gaib atau legenda urban. Mereka hanya melihat rumah besar, harga murah, dan kesempatan untuk memulai hidup baru. Pada tanggal 18 Desember 1975, keluarga Lutz resmi pindah ke Ocean Avenue 11. Mereka tersenyum, tertawa, dan merasa beruntung memiliki sebuah rumah tergolong murah. Anehnya, saat keluarga itu tiba di halaman rumah, anjing mereka menggonggong keras tanpa henti. Bulunya berdiri, ekornya masuk di antara kaki. Ia menolak masuk, seolah mengetahui sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia. Itu adalah tanda pertama. Di hari pertama semuanya terasa normal. Mereka merapikan barang-barang, mengecat kamar anak-anak, dan menikmati makan malam keluarga di ruang makan yang luas. Namun malam tiba dan perubahan mulai terasa. George Lutz, yang merupakan kepala keluarga, merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasa dingin yang tak wajar. Meski pemanas rumah sudah menyala, ia tetap menggigil, seolah udara panas tak mampu menjangkau tubuhnya. Di malam berikutnya, ia terbangun tepat pukul 3.15 pagi, tanpa alasan. Ia bangkit, berjalan ke jendela, dan menatap keluar ke arah gelapnya halaman. Ia merasa seperti ada yang mengamatinya dari balik pohon yang berada di halaman rumah itu, dan tak jauh dari jendela kamarnya. Yang tidak ia ketahui adalah, pukul 3.15 pagi adalah waktu ketika pembantaian keluarga DeFeo terjadi setahun sebelumnya. Hari-hari berikutnya mulai dipenuhi kejadian kecil namun mengganggu. Pintu terkunci sendiri, lalu terbuka dari dalam. Aroma busuk muncul di ruang tengah. Suara ketukan keras terdengar dari dinding, namun tidak ada yang memukul. Suhu rumah tiba-tiba turun drastis, tanpa sebab. Kathy mencoba mengabaikannya, mengira itu gangguan biasa rumah lama. Namun anak bungsu mereka, bernama Missy, mulai bercerita tentang teman barunya, yang ia panggil Jody. Saat ditanya siapa Jody, Missy mencoba menjawab. Dia besar, matanya merah, dan dia tinggal di kamarku. Kathy dan George mengira itu hanya imajinasi anak kecil.
Namun mereka tidak tahu bahwa laporan tentang sosok bermata merah juga muncul dalam penyelidikan kasus DeFeo. Minggu pertama tinggal di Amityville membawa perubahan besar pada George Lutz. Ia menjadi pendiam, pemurung, mudah marah, dan semakin obsesif dengan perapian. Hampir setiap malam ia duduk menatap api, seolah hanya nyala api yang membuatnya tenang. Ia juga mulai terbangun setiap malam pada pukul yang sama, pukul 3.15. Katie pun mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Suatu malam, ia merasa seperti ada seseorang berdiri di sisi tempat tidurnya. Ia bangun dan melihat bayangan bergerak cepat di lorong. Bayangan itu setinggi manusia, namun tidak memiliki wajah. Anak-anak pun mulai terbangun menangis, mengatakan bahwa mereka mendengar bisikan dari dalam dinding. Suatu malam, saat mereka sedang tidur, George dan Katie merasakan kasur mereka bergerak seperti ada yang mendorongnya dari dalam. Gerakan itu semakin kuat. Kemudian selimut mereka ditarik dengan kekuatan yang tidak biasa. Katie berteriak, anak-anak mereka bangun ketakutan. Dan rumah itu kembali sunyi, seperti tidak terjadi apa-apa. Rumah besar itu semakin hari semakin menunjukkan jati dirinya. Keluarga Lutz sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi mereka masih bertahan, mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah stres, ilusi, atau halusinasi dari rumah tua. Namun mereka salah mengira, karena apa yang menunggu di rumah itu jauh lebih gelap daripada yang pernah mereka bayangkan. Segalanya bermula ketika George sedang memeriksa ruang bawah tanah, mencari sumber bau busuk yang terus muncul dari arah dinding ruang tengah. Saat memindahkan sebuah rak tua yang melekat ke tembok, ia melihat sesuatu yang tidak ada dalam denah rumah. Sebuah pintu kecil, dicat warna merah gelap. Pintu itu begitu rendah dan sempit, seolah dibuat untuk orang yang tidak ingin terlihat. Ketika George membuka pintu tersebut, bau menyengat langsung keluar. Di balik pintu itu terdapat ruang kecil berwarna merah, tanpa lampu. Namun anehnya tetap terlihat terang, seolah memancarkan cahaya dari dinding itu sendiri. Ruangan itu kosong, tidak ada barang, tidak ada perabotan. Namun anjing mereka tiba-tiba meraung, menolak mendekat, ekornya masuk di antara kaki, bulunya berdiri. Seluruh tubuh George merinding. Ia merasa seperti ruangan itu mengamatinya, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di balik dinding merah itu. Ketika Katie turun untuk melihatnya, raut wajahnya langsung pucat. "Aku tidak suka tempat ini, George. Seperti ada sesuatu yang buruk," kata Katie kepada suaminya. Sejak hari itu bau busuk semakin sering muncul. Suara bisikan di malam hari semakin jelas. Dan anak-anak mulai bermimpi buruk yang sama, tentang sosok besar bermata merah di sudut kamar mereka. Teror fisik dan bayangan. Rumah itu tidak lagi hanya menakuti mereka, tapi mulai menyentuh mereka. Suatu malam, Katie terbangun karena merasakan tubuhnya seperti diremas oleh tangan tak terlihat. Ketika ia melihat lengannya, ada bekas merah panjang seperti cakaran. Anak-anak mereka juga mulai mengalami hal serupa. Pintu kamar mereka terbanting keras setiap malam. Mainan bergerak sendiri. Dan Missy, anak bungsu, terlihat semakin sering berbicara sendiri di pojok kamar. Ditanya siapa yang ia ajak berbicara, ia menjawab pelan, "Jody bilang dia mau mengajakku keluar. Dia bilang aku harus tinggal di sini selamanya." Suara Missy terdengar tenang, namun matanya seperti kosong sesaat, seolah ada yang mengendalikannya. Sementara George semakin tenggelam dalam perilakunya yang aneh. Ia jarang makan, jarang tidur, rambutnya semakin kusut. Ia merasa seolah rumah itu memanggilnya. Setiap malam pukul 3.15 malam, ia bangun, tanpa pernah meleset, dan berjalan menuju ruang tamu atau ruang basement, seolah ada yang menuntunnya. Suatu kali, Katie melihat George sedang berdiri di depan jendela. Ia memanggilnya, namun George tidak menjawab. Ketika Katie menyentuh bahunya, George menoleh pelan. Ekspresinya kosong, matanya merah seperti kurang tidur berhari-hari. Katie bertanya, "Kamu ngapain di situ?" George menjawab, "Aku sedang menunggu seseorang." Ketika Katie bertanya menunggu siapa, George hanya berkata pelan, "Mereka." Pada minggu keempat, malam itu, tiba-tiba angin kencang menghantam rumah. Pepohonan bergoyang kuat, dan udara malam terasa seperti memikul sesuatu yang berat dan gelap. Saat keluarga Lutz mencoba tidur, rumah mulai bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang merayap melalui lantai. Tiba-tiba, suara dentuman keras terdengar dari lantai bawah. George berlari menuruni tangga, namun apa yang ia lihat membuat napasnya terhenti.
Semua pintu lemari dan kabinet terbuka sekaligus dan seolah dihantam oleh kekuatan yang tak terlihat. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari atap. Bukan langkah biasa. Langkah itu berat, menggema, seperti sesuatu yang besar sedang berjalan perlahan. Missy mulai berteriak dari lantai atas. Ketika Katie masuk ke kamar Missy, ia melihat bayangan besar berdiri di sudut kamar dengan mata merah menyala, tepat seperti yang digambarkan putrinya selama ini. Sementara di kamar anak laki-lakinya, tempat tidur bergerak sendiri. Tirai berkibar meski jendela tertutup rapat, dan suara bisikan terdengar jelas mengulang satu kalimat. Keluar dari rumah ini. Namun anehnya, kalimat itu tidak terdengar marah. Kalimat itu seperti peringatan. Seakan sesuatu di dalam rumah berusaha mendorong mereka pergi bukan karena benci, tetapi karena bahaya yang lebih besar sedang datang. George dan Katie akhirnya memutuskan untuk pergi malam itu juga. Mereka bangunkan anak-anak, mengambil pakaian seadanya, dan keluar dari rumah dalam keadaan panik. George mengatakan bahwa saat mereka keluar, ia mendengar suara pintu rumah tertutup sendiri di belakang mereka. Pelan, namun tegas. Seakan rumah itu berkata, "Pergilah, tapi kalian tidak akan pernah bebas." Keluarga Lutz meninggalkan semua barang-barang mereka. Mereka tidak pernah kembali untuk mengambil apapun di rumah itu. Esok paginya mereka sudah berada di rumah kerabat, gemetar ketakutan, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi selama di rumah Amityville. Tidak lama setelah keluarga Lutz melarikan diri, pasangan penyelidik paranormal terkenal Ed dan Lauren Warren datang melakukan investigasi. Lauren mengaku merasakan energi jahat yang sangat kuat, lebih kuat dari banyak kasus yang pernah ia tangani. Di antara banyak bukti yang mereka dapatkan, ada satu foto yang paling menggemparkan. Sebuah foto anak kecil dengan mata putih bercahaya berdiri di ujung tangga, padahal tidak ada anak kecil yang hadir selama investigasi berlangsung. Foto itu menjadi bukti paling ikonik dari kasus Amityville. Kisah keluarga Lutz masih menjadi perdebatan sampai hari ini. Ada yang percaya mereka mengalami teror gaib, ada yang mengatakan semua itu hanyalah rekayasa. Namun satu hal yang tidak bisa dibantah, keluarga Lutz tidak pernah kembali ke rumah itu. Tidak untuk mengambil barang, dan untuk melihatnya sekilas pun, tidak pernah. Apakah rumah itu berhantu? Apakah tragedi keluarga DeFeo meninggalkan sesuatu yang gelap? Ataukah rumah itu sendiri adalah entitas yang hidup? Misteri itu mungkin tidak akan pernah terjawab. Bagaimana menurut pendapatmu? Apakah kisah ini nyata atau hoax belaka? Terima kasih, kita jumpa lagi di kisah misteri selanjutnya bersamaku, Lian. Dadah!